Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada hari ini, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Perkenalkan, nama saya Rian Fatoni Rizky dengan NIM belakang 732. Perkenalkan, nama saya Erpa Yuliani dengan NIM akhir 110. Perkenalkan, nama saya Alexa Anesanda Panjaitan dengan NIM akhir 454. Perkenalkan, nama saya Nabila Zarastion dengan NIM akhir 619. Perkenalkan, nama saya Mirza Muhammad Juwer Zafa dengan 3 NIM akhir 498. Lembaga keuangan menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia dengan berfungsi sebagai mediator antara pihak yang memiliki dana lebih dan yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, aturan yang mengatur lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memastikan operasional yang efisien dan transparan, yang pada akhirnya mendukung perekonomian yang stabil. Dalam konteks ini, regulasi yang mengatur lembaga keuangan bank dan non-bank di Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan, baik dari segi kebijakan, pengawasan, serta resiko yang terkait dengan masing-masing lembaga. Sementara itu, lembaga keuangan non-bank meskipun diawasi oleh OJK memiliki regulasi yang lebih spesifik tergantung pada jenis layanan atau produk yang mereka tawarkan. Mereka lebih fokus pada pengelolaan investasi dan layanan tertentu seperti asuransi dan pembiayaan sektor tertentu. Selanjutnya, peran lembaga keuangan. Yang pertama, penghimpunan dana atau funding, di mana lembaga keuangan bertindak sebagai perantara untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Misalnya, melalui tabungan, deposito, atau investasi lain. Dana tersebut kemudian dikelola dan disalurkan ke sektor-sektor produktif. Lalu yang kedua, ada penyaluran dana atau lending. Setelah menghimpun dana, lembaga keuangan menyalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan, baik untuk individu maupun perusahaan. Kredit ini penting untuk membiayai kegiatan konsumsi maupun investasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga, menyediakan sarana transaksi pembayaran lembaga keuangan, khususnya perbankan. Memfasilitasi berbagai transaksi keuangan seperti transfer, pembayaran, atau pembelian barang dan jasa. Misalnya melalui penggunaan kartu debit, kredit, dan layanan perbankan elektronik yang mempermudah transaksi harian. Lalu yang keempat, ada menyediakan layanan investasi, di mana lembaga keuangan seperti bank investasi menyediakan produk dan jasa untuk membantu individu atau perusahaan mengelola dan mengembangkan kekayaan mereka, baik melalui investasi di pasar modal, obligasi, reksadana, maupun instrumen investasi lainnya. Lalu yang kelima, mengurangi risiko finansial, di mana lembaga asuransi sebagai bagian dari lembaga keuangan, membantu masyarakat atau perusahaan dalam mengurangi risiko finansial yang mungkin terjadi akibat kejadian yang tidak terduga, seperti kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam. Dengan membayar premi, pihak tertanggung akan mendapatkan perlindungan finansial ketika risiko terjadi. Lalu yang keenam, pengendalian inflasi, di mana lembaga keuangan khususnya bank sentral seperti Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter. Ini dilakukan dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, suku bunga, dan cadangan wajib bank. Pengendalian inflasi yang baik menjaga kestabilan ekonomi. Lalu yang ketujuh, stabilisator ekonomi, di mana lembaga keuangan juga berperan sebagai penstabil perekonomian. Ketika perekonomian melemah, mereka dapat memberikan stimulus melalui penurunan suku bunga, kredit, atau menawarkan produk investasi yang lebih menarik. Sebaliknya, pada kondisi ekonomi yang memanas, mereka dapat menaikkan suku bunga atau mengetatkan kebijakan kredit untuk mencegah inflasi.
Lalu yang kedelapan, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan memberikan akses kredit, investasi, dan asuransi, lembaga keuangan berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Mereka membantu meningkatkan produktivitas dan inovasi di berbagai sektor ekonomi, termasuk industri, pertanian, dan jasa. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai pembagian lembaga keuangan meliputi sejarah dan pengertiannya. Sejarah lembaga keuangan. Pendirian Bank Indonesia pada 1 Juli 1953 menandai fase baru dalam pengawasan perbankan di Indonesia. Sebelum itu, tidak ada lembaga yang secara khusus mengawasi bank. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 1 1955, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk mengawasi semua bank umum dan bank tabungan yang ada di Indonesia sendiri. Dengan demikian, pengawasan terhadap perbankan mulai terstruktur dan formal. Kemudian, mengenai pengertian, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Kemudian, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan, usaha, serta proses dan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Oke, setelah sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya mengenai pengertian serta sejarah dari lembaga keuangan bank, maka di sini saya ingin memaparkan beberapa regulasi terkait dengan lembaga keuangan bank. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Contoh. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang BPR. Yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tentang Bank Umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis bank yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini atau BI ini memiliki status sebagai bank sentral, yang dimana bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, lalu merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, sehingga bank sentral ini kerap disebut sebagai lender of the last resort. Lalu yang kedua ada Bank Umum. Nah, Bank Umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa BPR ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Lalu yang terakhir ada Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang melayani masyarakat dengan tidak menggunakan sistem perbankan pada umumnya, namun dengan menggunakan sistem syariah, khususnya menurut syariah agama Islam. Nah, ditinjau dari segi kepemilikan, bank syariah ini maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau yang biasa disebut dengan LKBB merupakan institusi keuangan yang tidak memiliki izin untuk menerima simpanan dari masyarakat. Namun, lembaga keuangan bukan bank sendiri berperan penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Selanjutnya, terdapat fungsi dari lembaga keuangan bukan bank. Beberapa fungsi dari lembaga keuangan bukan bank adalah pemberi bantuan modal, menghimpun dana masyarakat, membantu likuidasi kas bisnis, menjamin risiko finansial masyarakat, menjadi perantaraan transaksi, mendirikan usaha bidang keuangan. Kemudian, terdapat jenis dari lembaga keuangan bukan bank. Beberapa jenis dari lembaga keuangan bukan bank ialah asuransi, leasing, koperasi, penggadaian, perusahaan modal ventura, dan sebagainya.
Kemudian ada contoh-contoh lembaga keuangan bukan bank, yaitu PT Prudential Life Assurance, PT Federal International Finance, Koperasi Simpan Pinjam, PT Penggadaian, Mandiri Kapital Indonesia, dan lain-lain. Meskipun keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, lembaga keuangan bank memiliki jangkauan layanan yang lebih luas dan berperan dalam kebijakan moneter negara. Sementara, lembaga keuangan non-bank lebih berfokus pada sektor-sektor tertentu dan memperluas akses keuangan kepada kelompok masyarakat tertentu. Resiko yang dihadapi oleh bank lebih cenderung berkaitan dengan likuiditas, sedangkan lembaga keuangan non-bank lebih menghadapi resiko terkait fluktualitas pasar dan investasi. Jadi bagian terakhir dari video kami yaitu adalah bagian kesimpulan, yaitu hasil dari diskusi kami menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank atau LKBB. Baik dari aspek regulasi, fungsi, pengawasan, maupun manajemen risiko. Oke, sekian pemaparan materi mengenai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank dari kami, kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua.